Sobat Prestasi, masih kembali lagi bersama saya Aya. Mungkin boleh halo dulu Pak? Halo gitu. Halo, Asik. sobat Prestasi. prestasi. Oke. Jadi di segmen kali ini kita akan berbincang mengenai bidang baca puisi oleh Bapak Yose ya Pak ya. Nah iya teman-teman, sebelum kita masuk nih ke pemaparan bidang oleh Bapak Yose ini, untuk teman-teman yang punya pertanyaan untuk cabang bidang lomba baca puisi, bisa ditulis pertanyaannya di link description di YouTube Pusat Prestasi Nasional. Oke, sebelumnya mungkin pada pengen kenal lebih dekat nih Pak dengan Bapak Yose. Jadi narasumber di sebelah saya ini adalah Bapak Yose Rizal Manua. Saya udah googling, ternyata pas saya buka nih prestasinya banyak banget sampai saya bingung harus ngefilter yang mana aja. Yang pertama, Bapak Yose Rizal ini seorang pendiri teater anak, Teater Tanah Air, yang meraih juara pertama pada Festival Teater Anak-anak Dunia ke-9 di Jerman pada tahun 2006. Kemudian beliau juga merupakan seorang pemeran dan pengisi suara dalam beberapa film. Nanti mungkin boleh diceritakan ya Pak ya, film apa aja tuh Bapak ya, udah ngisi suara di mana aja. Kemudian bersama kelompok teater Tanah Air ini pula beliau sempat berkeliling dunia dan juga meraih juara untuk melakukan pertunjukan teater seperti di Jerman, Jepang, Rusia. Kemudian tadi Bapak juga bilang pernah ke Maroko dan mungkin banyak lagi ya Pak yang udah Bapak kunjungi. Kalau saya tuh paling jauh di Prancis sih Pak, Perapatan Ciamis, itu saya paling jauh ke sana. Mungkin kalau Bapak nanti kemana lagi sih Pak? Yang selain saya sebutin, Bapak Ya, pernah kemana lagi Pak? ke Kanada, Oh, ke Kanada. India. Ya, yang dekat-dekat itu Singapura, Oh, Singapura deket Malaysia. ya Pak ya. Kalau Singapura, kalau saya singgah di dapur sih Pak, bukan Singapura gitu. Oke Bapak, mungkin boleh dilepas Pak maskernya. Oke, ya. Oke, oke. Ah, Mantap. Jiwa mudanya langsung kelihatan banget nih Pak kalau buka masker. Mantap. ya. Oke, mungkin saya mau sapa dulu Bapak. Apa kabar Bapak? Baik, baik Oke, ya. Bapak kesibukannya saat ini ngapain? Ya daring-daring begini ya. Oh, daring-daring. Apa workshop-workshop baca puisi, workshop teater gitu Oh ya. gitu, oke. Ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk Bapak Yose diperkenankan untuk memaparkan materi mengenai bidang baca puisi. Silakan Bapak. Ya, silahkan diperlihatkan Mas. Baik, sebelumnya saya ingatkan kembali untuk Sobat Prestasi yang pastinya ingin bertanya mengenai bidang baca puisi ini, boleh menuliskan pertanyaannya di link description yang berada di YouTube Pusat Prestasi Nasional. Pastinya mumpung ada Bapak Yose ini yang bisa ditanya-tanya, langsung aja tulis pertanyaannya, nggak usah malu-malu teman-teman. Oke. Pengertian dari seni baca puisi adalah seni membaca, melisankan, eh, mengkomunikasikan, kemudian mengekspresikan puisi di atas panggung, ya. Melalui seni baca puisi, ini tema dari eh, kegiatan kita. Melalui seni baca puisi, siswa mengembangkan potensi diri, senantiasa peka dan peduli terhadap persoalan bangsa. Untuk lomba baca puisi ini, persyaratannya adalah satu, peserta boleh putra atau putri. Dua, peserta mengenakan aksesoris yang mengandung unsur kedaerahan, bukan pakaian tradisional full badan. Ya. Kemudian yang ketiga, peserta membacakan satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Daftar puisi wajib dan puisi pilihan terlampir nanti di pedoman. Kemudian yang keempat, pembaca puisi dari awal hingga akhir dilakukan di rumah, sekolah, atau tempat lainnya dengan memperhatikan protokol kesehatan.
Kelima, peserta tidak diperbolehkan mengurangi atau menambahkan apapun, ya, nyanyian, musik, gambar, film, pengulangan lirik dan pengulangan bait tertentu pada puisi yang dibacakan. Keenam, peserta tidak diperbolehkan menggunakan alat bantu apapun, baik berupa iringan musik maupun alat bantu lainnya seperti topeng, pelantang suara, atau riasan berlebihan yang membuat wajah berubah atau tidak dikenali. Kemudian ketentuan teknis dari penampilan, ya. 1. Karya peserta adalah video asli rekaman pembacaan puisi yang menggunakan backdrop sesuai dengan desain yang disediakan oleh Puspresnas. 2. Pengambilan gambar dilakukan dengan kamera statis yang memperlihatkan pembaca puisi. Ketiga, kedua puisi dibaca sekaligus dalam satu rekaman video tanpa ada jeda suntingan. Artinya harus kontinu, diawali dengan puisi wajib terlebih dahulu. 4. Perekaman video dari awal hingga akhir sepenuhnya dilakukan dengan sepengetahuan dan seizin orang tua atau wali. 5. Durasi video rekaman untuk 2 puisi maksimal 12 menit. 6. Kelebihan durasi berakibat pada pengurangan nilai. 7. Format atau file video MP4 atau kualitas XD dengan resolusi 720 p, ya. Dan perekaman video diambil secara landscape atau horizontal. 8. Hasil rekaman tidak boleh direkayasa ulang atau diedit. Artinya long take video. 9. Hasil rekaman audiovisual harus terdengar dan terlihat jelas. 10. Peserta tidak diperbolehkan memperkenalkan diri secara lisan atau memberi pengantar atau penutup sebelum atau sesudah membaca puisi. 11. Tiap peserta membacakan puisi wajib dan 1 puisi pilihan. Daftar puisi terlampir. 12. Peserta tidak diperbolehkan membaca puisi tanpa teks atau menghafal. Artinya di dalam membaca puisi, teks puisi itu harus dipegang, harus terlihat di bawah begitu, ya. Pada saat pembacaan puisi, peserta harus terlihat memegang teks puisi yang dibacakan, ya. Itu lebih jelasnya. 13. Nama file harus mencakup unsur berikut, ya. Bidang lomba, ya, 13, 14, 15 itu nanti dengan langsung, ya, ketentuan teknis karya itu nanti akan di-share oleh Puspresnas, ya. Kriteria penilaian bisa dibesarkan sedikit, Mas? Ininya kurang terlihat jelas, ya. Ya, pertama penafsiran bobotnya 30%, ya. Penafsiran itu pemahaman terhadap isi puisi. Kedua, penghayatan, ya. Bobotnya juga 30%, ya. Pengertian dari penghayatan itu
ketepatan emosi pembaca dengan puisi yang dibacakan, daya konsentrasi, dan ekspresi. Kemudian yang keempat, yang ketiga vokal, ya, bobotnya 25%, ya. Vokal ini kejelasan artikulasi membaca, penguasaan tempo membaca, penguasaan dinamika membaca, penguasaan ritme membaca. Dan yang keempat, penampilan. Bobotnya 15%, artinya totalitas seseorang ketika dia tampil, kemudian berikutnya adalah keutuhan penampilan. Saya kira itu penjelasan atau hal-hal teknis mengenai lomba baca puisi. Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah dijelaskan dengan sangat jelas ya, udah ada ketentuannya, kemudian dibocorkan juga ya kriteria penilaiannya gimana. Untuk sobat prestasi yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai cabang lomba baca puisi, boleh langsung diklik link di YouTube Pusat Prestasi Nasional dan langsung saja dituliskan pertanyaannya di situ. Oke, sebelumnya mungkin saya dulu ya Pak yang mana saya udah penasaran nih. Tadi kan di situ dituliskan bahwa saat membaca puisi itu tidak boleh menghafal ya Pak. Nah, saya waktu sekolah itu saya belajar kan ada pengambilan nilai baca puisi. Saya itu selalu menghafal Pak. Ternyata itu salah ya Pak ya? Tidak salah, ya itu betul ya. Sebaiknya peserta itu harus ngelotok puisinya, harus hafal betul. Oh, sebenarnya. Tetapi dalam persyaratannya teks itu harus dipegang. Jadi bagaimana kalau kita hafal terhadap puisi yang kita baca, teks itu akan menjadi alat ekspresi. Tetapi kalau kita tidak hafal, teks ini akan menjadi beban. Jadi membacanya nanti sebentar-sebentar begini. Oke, ngerti. Ya, jadi upayakan hafal. Jadi sekali-sekali saja melihat teks itu. Dan itu harus menjadi alat ekspresi. Teks itu harus menjadi alat ekspresi, bukan menjadi beban di dalam membaca puisi. Oh, berarti maksudnya menghafal boleh, tapi Iya. teksnya itu sebagai alat ekspresi. Iya. Oh, saya baru tahu loh, teks Iya. bisa menjadi alat ekspresi Iya, juga iya, ya Pak? Kalau kita manfaatkan dengan bagus, dia menjadi alat ekspresi. Oh, seperti itu. Kemudian yang kedua nih saya mau nanya Pak, tadi kan dikatakan maksimal durasi 12 menit dan itu nggak boleh di-cut ya Pak. Kalau misalnya kita habis membacakan puisi wajib, kemudian kan next ke puisi pilihan, itu nggak boleh di-cut Pak? Langsung ya. Oke, Iya. langsung. Berarti habis baca puisi wajib, kita langsung next ke baca puisi yang pilihan ya, itu. pilihan, ya. Gitu, oke. Selanjutnya, tadi ada juga yang ingin saya tanyakan ke Bapak, untuk aksesoris itu kenapa ya Pak nggak boleh berlebihan? Padahal kan itu kan sebagai wujud ekspresi juga kan, seseorang yang ingin berlomba baca puisi pengen maksimal gitu Pak. Iya. Gitu. Artinya kalau seseorang dia tampil dengan busana tradisi yang lengkap, busana ini bisa menjadi beban ya. Tetapi kalau busananya sederhana, misalnya dengan blangkon kemudian dengan surjan saja cukup ya. Ada identitas tradisi di situ, tetapi tidak terlalu lengkap sehingga menyulitkan dia bergerak gitu. Oke, berarti kalau baca puisi ini emang harus simple, nggak boleh pakai yang membebankan gitu ya Pak? Iya, jangan jadi beban. Aksesoris itu jangan menjadi beban. Terus topeng juga nggak boleh pakai. Ya. Terus make up juga nggak boleh berlebihan tuh kenapa Ya, ya Pak ya? supaya identitasnya jelas, tidak berubah wajah si pembaca itu. Benar. Oke, baik, pertanyaan dari saya cukup segitu. Mungkin untuk dari sobat prestasi udah ada yang bertanya belum nih? Oke, mungkin saya izin menggunakan kacamata ya. Oke, yang pertama izin bertanya Pak, apakah kriteria untuk baca puisi ini harus sama dengan kriteria baca puisi teatrikal atau baca puisi auditorium biasa seperti cara para penyair membaca puisi? Iya, pada hakikatnya sumbernya adalah puisi itu sendiri ya. Silahkan bebas ya.
yang akan dinilai adalah bagaimana dia menafsirkan puisi itu, kemudian bagaimana dia menghayatinya, bagaimana dia mengolah suaranya, ya, kejelasan ucapannya, tekanan ucapannya, ya, kerasnya ucapannya, kemudian bagaimana dia tampil meyakinkan berdasarkan puisi yang dia pilih, gitu, ya. Berarti ini ternyata penilaiannya banyak banget ya Pak. Kalau dulu saya belajar puisi mah yang penting intonasinya gitu loh Pak. Sedangkan saya tuh malu-malu kalau ngasih ekspresi gitu. Sedangkan kalau di sini kriterianya ekspresi harus main kan ya Pak ya? Ya, semua totalitas, ya. Harus totalitas Ya. semuanya, Dan gerak tubuhnya. sumbernya puisi itu sendiri sumbernya. Berarti ya. harus kalau puisinya apa kita harus Ya. mempraktekkan yang di Ya, situ semangat gitu puisinya bagaimana, ya. Pak, mungkin nanti kalau ada sisa waktu boleh dong Bapak nanti baca puisi ya Pak ya. Mudah-mudahan. Asik, boleh tuh tim panitia ya. Oke selanjutnya nih Pak, pertanyaan dari Erna Purwaningsih. Izin bertanya Pak, bagaimana caranya menguasai tempo dan ritme yang benar dalam pembacaan puisi? Ya, tempo dan ritme itu sebetulnya semuanya sumbernya kepada semangat puisi itu. Semangatnya seperti apa, ya? Ada puisi yang penyairnya itu seperti misalnya nanti kita lihat ya, Sutarji Kalsombahri, ya. Jadi sumber dia menulis puisi itu bahwa puisi yang dia tulis itu seperti mantra gitu. Nah, temponya akan berbeda dengan Khairil Anwar, ya. Jadi setiap penyair berbeda lagi dengan Sapardi Djoko Damono. Setiap penyair punya ciri-ciri khas, ya, dari diksi puisi-puisinya itu. Nah, bagaimana menangkap diksi dari penyair itu, ya? Itu yang penting. Tadi kan Bapak udah mengatakan bahwa setiap penyair itu punya ciri khasnya. Nah, gimana nih saya sebagai misalnya pemula, saya mau mencoba daftar nih buat baca puisi, tapi saya benar-benar nggak tahu nih baca puisi itu gimana. Nah, gimana saya cari taunya ciri khas dari puisi itu gimana Pak? Sebetulnya tidak sulit, ya. Bisa kalau di daerah kita ada penyair, bisa bertanya kepada penyair yang ada di sana. Kemudian bisa mencarinya di Google, ya. Banyak sekali analisa tentang puisi sekarang ini. Ya, bahkan sekarang ini puisi itu tidak hanya dibaca oleh siswa, tetapi juga karyawan-karyawan juga menyukai puisi, ya. Betul. Ya, saya juga ibu-ibu kemarin rumah tangga iya, juga. saya sempat nonton loh Pak YouTube Bapak. Saya juga pernah menonton pertunjukan Bapak di Taman Ismail Marzuki. Tapi akhirnya kita dipertemukan di sini. Makasih. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, ada lagi nih pertanyaan. Saat membacakan puisi, bolehkah sambil berjalan atau sesekali duduk? Bebas, silahkan, ya. Yang penting satu pengambilan utuh, ya. Ya, tidak dipotong-potong, ya. Jadi kalau gerak tubuh nggak masalah ya Pak, ya mau dia berdiri, lompat-lompat nggak masalah. Yang penting tetap kelihatan di video dan nggak boleh di-cut gitu. Oke, selanjutnya dari Nina. Izin bertanya Kak, Kak, Kak Yose atau saya ternyata Kaknya. Kalau baca puisi videonya direkam, apakah boleh diedit misalnya menggunakan instrumen suara? Apakah ada contohnya Pak? Gitu. Ya, tidak boleh, ya. Tidak boleh. Oke, sekali lagi diingatkan nggak boleh. Jadi baca puisi ini nggak boleh di-cut. Jadi dari baca puisi wajib ke baca puisi pilihan itu nggak boleh di-cut. Harus full video. Kemudian juga nggak boleh ditambah dengan instrumen lagu atau background itu nggak boleh ya Pak. Harus yang disediakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Tolong di note ya teman-teman karena itu penting sekali. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi ya Pak. Saat pengambilan video, apakah badan peserta terlihat full atau hanya setengah badan untuk memperjelas ekspresi? Silahkan, ya. Mana yang mau dipilih, ya. Apakah setengah badan atau full, ya. Tetapi tidak boleh diedit, ya. Dia satu pengambilan utuh. Tapi biasa saya kalau nonton puisi-puisi gitu ya Pak, kebanyakan full ya Pak. Ada yang soalnya pakai hentakan kaki juga dari atas raut muka terus sampai kaki hentakan kaki gitu. Aduh, puisi ini keren banget, gerak tubuhnya terbaca semua. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan lagi. Banyak nih ya Pak pertanyaan untuk puisi nih. Membaca puisi apakah power menentukan bagus tidaknya pembacaan puisi? Ya, salah satu
tenaga untuk menyampaikan ekspresi itu power itu ya harus dengan power mengucapkannya ya. Oke. Tetapi kalau dia berlebihan menjadi over. Oh, kayaknya Ya. saya itu deh Pak, saya suka berlebihan kalau baca puisi biar kan kelihatannya kalau suaranya keras tuh lantang kan Iya. dia jadi bagus. Nah kayaknya setelah bertemu dengan Bapak saya merasa saya kurang bisa membaca puisi. Coba dong Pak, gimana tuh Pak, powernya tuh harus gimana Pak? Ya tergantung apa puisi yang dibaca ya. Oke, mungkin kita tunggu lagi dan saya ingatkan teman-teman sayang banget nih kalau misalnya gak nanya ada Pak Yose di sini mungkin bisa nanya-nanya juga mengenai membaca puisi yang benar tuh kayak gimana. Kan ini kita udah sama senior nih pembaca puisi jadi langsung bisa bertanya di link yang sudah disediakan di description-nya YouTube Pusat Prestasi Nasional gitu. Oke, udah masuk lagi pertanyaan. Pak, bagaimana sih Pak cara menginterpretasikan membaca puisi dengan baik? Ya, misalnya ada puisi Khair Anwar ya, judulnya Diponegoro. Nah, dari judul kita bisa menangkap bahwa puisi itu pasti bicara tentang Pangeran Diponegoro. Dan kalau bicara tentang Pangeran Diponegoro, pasti ada nilai kepahlawanan di situ. Ya, nah kemudian kita lihat baris-barisnya seperti apa kata-kata yang dipakai, ya, kata-katanya begini antara lain di masa pembangunan ini Tuan hidup kembali. Nah ternyata puisi ini bicara tentang semangat Pangeran Diponegoro. Nah itu apa interpretasi gitu ya. Bagaimana menyampaikan semangat Pangeran Diponegoro itu. Mantap. Bapak ngomong aja udah, keren banget Pak. Saya sampai, wah ngelihat senior pembaca puisi di sebelah saya langsung. Biasanya saya ngeliat di panggung Bapak di depan saya, sekarang di sebelah. Aduh Pak, malu saya. Lanjut, ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Pak, apakah ada metode tertentu yang ditentukan Dewan Juri dalam pembacaan puisi? Misalnya menggunakan metode kamar atau mimbar? Tidak ada, ya tidak ada metode tertentu. Dasar dari Dewan Juri adalah bagaimana peserta itu menafsirkan puisi yang dia baca, kemudian bagaimana dia menghayatinya, bagaimana dia menggunakan vokalnya atau suaranya, dan bagaimana dia tampil meyakinkan di depan kita semua. Berarti dari bidang cabang baca puisi ini benar-benar dibebasin. Yang penting yang harus di note sama teman-teman dan sobat prestasi adalah videonya tidak boleh di-cut gitu. Nanti kalau misalnya mau kelihatan wajahnya saja atau sampai kaki itu sebebasnya teman-teman sobat prestasi ini berekspresi gimana. Itu sangat dibebaskan ya Pak Yose ya. Selanjutnya nih Pak, bagaimana sih Pak cara mengatur gerakan dalam puisi supaya tidak berlebihan dan bagaimana cara menstabilkan suara? Ya, menstabilkan suara ya memang harus latihan vokal ya, dan gerakan secukupnya ya. Kalau gerakan itu terlalu banyak dia menjadi over, tetapi kalau tidak ada gerakan juga dia menjadi under gitu. Jadi bagaimana menakar gerakan yang cukup ya, itu tantangan bagi semua peserta ya. Ternyata susah ya Pak baca puisi, kalau kelebihan over, kalau nggak gerak under ya. Susah sekali Pak ya, mendingan saya joget TikTok aja itu udah paling mudah Pak sekarang buat anak muda zaman sekarang. Ya kan Kak Robin ketawa-ketawa aja nih. Oke, sudah ya tidak ada pertanyaan lagi ya Kak ya. Oke, terima kasih Bapak, senang sekali Bapak. Jadi baca puisi nggak? Oh, boleh banget Bapak. Bapak, saya keren tepuk tangan. Aduh, ini terima kasih loh Pak, saya dikasih kesempatan. Bacakan satu puisi ya. Puisi ini ditulis oleh Sutarji Kalsombahri ya. Baik. Presiden penyair Indonesia. Judulnya Fragmen Amuk. Aduh, saya tarik napas dulu, terima kasih. Karya Sutarji Kalsombahri. Huspus, diamlah, kasihani mereka, mereka sekedar penyair. Huspus, maafkan aku bukan penyair sekedar, aku depan yang memburu membebaskan kata memanggilmu. Pot, 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 pot,
Kalau pot tak mau pot, biar pot semau pot mencari pot. Pot. Hei, kau dengar mantraku. Kau dengar kucing memanggilmu. Izu kalizu mapa kasaba ita satali tutudita papaliko arakabazuku kodega susukali bututu kali wadika zamdam la goto koto zuku ganga zikirke zuku ganga zikirke zuku ganga zikirke zuku ganga zikirke zuku ganga zikirke. Ha, nama-nama kalian bebas, carilah Tuhan semaumu. Keren sekali. Terima kasih Bapak, keren sekali Pak. Habis serius gini tiba-tiba Bapak meludak-meludak, keren banget Pak. Mungkin yang di Zoom bisa kasih applause ya, bisa kasih applause pakai reactionnya gitu, keren banget nih Bapak Yose. Itu spontan aja. Bapak spontan aja seperti itu loh Pak. Saya di sebelah Bapak terkagum-kagum, Mas, merinding nih Pak sekarang, ya ampun. Mungkin itu ya dari Bapak baca puisi. Terima kasih banyak loh Pak. Akhirnya saya bisa melihat Bapak baca puisi sebelah saya masih enggak nge-expect nih Pak. Oke. Mungkin karena kayaknya kita udah kelewat waktu nih. Saya itu dulu juga ikut lomba-lomba begini. Oh gitu. Dari tahun 80 sampai 86 juara pertama terus. Oke, mantap Sampai Pak. nggak boleh lagi ikut karena juara pertama terus. Kasihan dong Pak kalau Bapak menang terus kan Tahun nggak dapat kesempatan. 86 saya disuruh berhenti sama juri-juri, sama Rendra, sama Tarji. Disuruh berhenti ikut lomba karena yang lain pasti juara kedua. Ya ampun. Tepuk tangan lagi untuk Bapak Yose. Yeay. Mungkin berikut ya teman-teman, udah dijelasin ketentuannya gimana, kemudian kriteria pilihan gimana, sampai Pak Yose bacain puisinya. Kayak gitu keren banget sih Pak. Mungkin untuk teman-teman nanti yang mau latihan-latihan boleh ya di YouTube searching aja dapat nama Bapak Yose, ada loh, keluar loh. Banyak lagi videonya gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Yose yang udah meluangkan waktu, udah mau baca puisi loh. Itu keren banget sih Pak. Kita dadah-dadah mungkin ya ke kamera. Dadah gitu. Dan Sobat Prestasi. Sobat Prestasi. Setelah ini, Bapak nggak ngomong. Oke, setelah ini akan ada monolog, cabang lomba monolog. Jadi stay tune. Dadah. Yuk.